pancen akeh masalah, kadang tekane gonta ganti. Ojo wedi lan ojo kuwate, bareng Gusti kita adepi. Urip iki pancen akeh masalah, kadang tekane gonta ganti. Tuhan
kami andalkan Yesus. Kami sembah Engkau, kami tinggikan Engkau Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, pagi hari ini kami rindu masuk ke dalam tahta-Mu Tuhan. Kami rindu memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah hanya nama-Mu yang kami tinggikan dan Engkau berkenan dalam setiap penyembahan kami Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Jalan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kita percaya pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan ada bersama dengan kita dan kita serahkan hidup kita, masalah kita, persoalan kita, apapun yang kita hadapi hari ini ke dalam tangannya Tuhan. Sebab saya percaya, kita percaya Tuhan Allah yang mampu. Amin. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rencana yang indah, hanya yang baik saja yang ku terima. Amin. Walau tubuhku dilemburkan, walau jiwaku tergoyahkan, barasi sejak ku renang, Kau buat dari imanku. Amin. Bukan tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, senantiasa berhati, berkatku terjadi, mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku dan bersuka, sehari yang terakhir. Haleluya. Hari ini adalah hari yang diberikan Tuhan. Terkadang hidupku ada di tangan. Walaupun dilemburkan, walau kita bergoyahkan, menentukan yang indah, pilihanku, ya. Engkau Tuhan yang mulia, Engkau turun ke dunia untuk tebus segala dosa kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami rindu seturut dengan Engkau saja. Puji Tuhan. Tuhan, pilihan dalam hidup kami.
Tuhan itu mesti sayang kepada saya ya. Sudah sembuh, sudah enak, mau makan. Terus makan apa? Cuma nggak mau pedes, nggak pedes ya harus makan seadanya. Cuma longso, kalau makan nggak ada pedesnya, nggak ada asam itu ya apa? Sekarang kempes ya perut saya. Apalagi buka ya, sesek naik ke atas ini rasanya wis nggak nafas saya. Cuma puji Tuhan ya, untuk pas hari Sabtu ada kaum wanita ya, ibu gembala kami. Itu pun Pak Mas bisa mengantar saya ke Inggris ya. Terus sudah sehat, jam berapa tadi setengah 8-an. Sampai orang mobil itu berhenti semua. Saya diangkat sih, dulu nggak apa-apa. Tuhan yang tolong Pak. Nggak usah saya bangun dewek saya gitu. Akhirnya saya bangun ya, cuma nggak ada yang luka, nggak ada yang sakit. Padahal jatuhnya itu bawa belanja saya. Kok sedih gitu, bokong saya memang sakit. Rasanya kok nggak sakit, cuma ini banyak yang basah ya. Kakak saya dipakai ponak saya, maksudnya itu jatuh. Dia tuh saya di depan. Kemana baju kok tidak ada? Kalau saya jatuh, saya tambah dibuangin gini. Loh, mau kelayapan naik. Bukan kelayapan naik. Saya cari makanan. Anak-anak mana? Saya Tuhan. Mari kita naikkan pujian bersama-sama. Hidup kita untuk kita mendengarkan andalkan Tuhan. Haleluya. Hanya Engkau pribadi yang kami butuhkan dalam hidup kami Tuhan. Oleh sebab itu melalui firman Tuhan, berbicaralah bagi kami, berkaryalah dalam hidup kami Tuhan. Hanya Engkau Tuhan Allah yang kami andalkan.
Engkau Yesus, harus jiwaku menantikanmu. Haleluya. Ku percaya tak penuh pengharapanku di dalammu. Ku perlu Engkau, Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Haleluya. Ku
Ibrani 3 ayat 6.
Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya yang besar, rumahnya Tuhan. Dan rumahnya adalah kita. Jadi rumah Tuhan, kita itu adalah rumah Tuhan. Kita adalah rumah Allah, ya. Jika kita sampai pada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita rasakan. Jadi kalau Tuhan ada dalam kehidupan kita, maka pengharapan satu-satunya hanya kepada Tuhan. Ya, sepertilah dikatakan bahwa pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Kita tidak bisa mengandalkan semuanya kepada manusia. Kita akan kecewa, kita akan putus asa, dan kita akan merasa tersakiti. Tetapi kalau satu pun yang tersakiti, karena kita adalah rumah Tuhan. Ya, di dalam Ibrani 11 ayat 17 dikatakan, karena iman, ya dikatakan bahwa karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak-nya, satu-satunya anak disuruh mempersembahkan kepada Tuhan. Padahal carinya sulit, betul enggak? Ya, sampai umur mendapatkan anak. Bayangkan kalau di dunia tidak mungkin. Kalau sudah menopause, tahu nggak ibu menopause? Yang wanita tahu. Ia yang telah menerima janji itu, janjinya Tuhan sudah digenapi Abraham. Rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, anak satu-satunya dipersembahkan. Siapa sih tidak sayang sama anak? Tidak ada kan? Betul Pak Nasan ya. Sangat tertawa, dia mencintai anaknya. Amin. Tuhan berkati ya. Ibu-ibu terutama pagi-pagi bangun untuk menyediakan hidangan buat suami dan anak-anaknya. Berarti ibu-ibu cinta anak semua. Amin. Kalau ibu-ibu dan bapak cinta sama anak, semuanya nanti anak-anaknya pasti cinta ibu dan bapak. Ya, itu otomatis, otomatis. Dan ibu itu tidak banyak mulut, betul nggak? Suaranya apa tidak banyak mulut, betul? Suruh Tuhan mempersembahkan anaknya yang tunggal, kan? Karena begitu taat Adam kepada Tuhan Yesus, ya, satu-satunya yang lahir di masa tuanya. Perintah ini sangat berat bagi Abraham dan istri. Kalau sudah punya anak, timah-timah lucu, dia sudah bisa disuruh mempersembahkan. Berat. Anak sakit bingung ke mana? Ke dokter ya supaya sembuh. Anak bagaimana supaya ya seperti saya anak saya itu megangnya autis ya. Anak adalah anak yang ia kasih dan merupakan penggenapan janji Tuhan. Sudah genapi dikasihkan. Bayangkan ya. Namun Abraham tidak ragu. Yes, okay. Ini namanya orang yang setia dan taat dan kita buat. Ngaku baik. Di sini ya, ibu bapak saudara sekalian, kalau disuruh tante kita melayani, is okay apa no? Is okay, ya Pak. Bapak Gembala kan sering mengatakan itu anak kan disuruh kasihkan. Mau Tuhan. Tapi Abraham orang yang taat. Ia percaya sepenuhnya bahwa Tuhan setia dan berkuasa. Dia yakin, oke, karena Tuhan itu berkuasa dan setia, tidak akan Tuhan itu membiarkan dia begitu saja. Ya, ketaatan Abraham menunjukkan iman yang tidak setengah-setengah. Amin. Iman yang setengah-setengah itu ragu dan tidak taat. Tetapi kalau iman yang sepenuh, yes, oke, ya. Kalau orang bilang iya, kalau itu kerja di bos ya, disuruh iya. Kemarin saya setengah 4 masih disuruh kan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Luar biasa. Saya kalau melihat Abraham Tuhan, tolong ya dengan iman seperti Abraham. Memang nggak bisa sama karena Abraham sudah luar biasa. Mari kita minta pada Tuhan, maka Tuhan pasti akan memberikan iman yang luar biasa. Ya. Mari kita baca Kejadian 22 ayat 7 sampai 8. Kejadian 22 ayat 7 sampai 8. Sudah dapat? Siapa yang bisa membacakan Kejadian 22 ayat 7 dan 8? Mari ibu yang sudah mendapatkan bisa membacanya. Kejadian 22 ayat 7 dan 8. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, anaknya yang Ishak tadi tanya di bapaknya. Ayahnya, Bapak, saud Abraham, iya.
Kalau anaknya tanya, papa, iya, ya. Anakku, bertanyalah, iya. Di sini sudah ada api dan kayu. Kayak Ishak tanya, sudah ada api dan kayu, mana yang akan dikorbankan? Kan itu toh, tidak sama-sama. Ya, tapi Abraham itu namanya api, ya. Itu saya tidak sampai namanya api ayah opo ya, tanya gitu ya. Tetapi dimanakah anak domba untuk korban bakaran itu? Terus tanya Ishak, mana api sama kayu sudah siap, sing mau dikorbankan itu yang mana? Berarti ayah, opo namanya ayah ya tuh, ya. Oh ini benar itu ya. Tapi terus sekarang Saul Abraham, Allah yang akan menyediakan. Abraham yakin pasti Tuhan menyediakan, yang tidak akan menyediakan. Begitu kuatnya dan beriman Abraham. Anak domba untuk korban bakaran. Baginya anakku, demikianlah keduanya berjalan satu jalan lagi. Keduanya berjalan. Setelah anaknya tanya, aku namanya hatinya ayat itu tersenyum saja. Sekarang baca lagi ya. Di dalam Kejadian 22 ayat 13 dan 14. Siapa yang lain bisa membacakannya? 13 dan 14. Kejadian 22 ayat 13 dan 14. Mari ibu bapak supaya tahu cerita ini dan nanti di rumah bacalah ya. Ya, Kejadian 22 sampai entek. Nanti ibu dan saya usah merinding sendiri. Di dalam hati itu bagaimana? Terus yang 13 katakan, lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba yang seperti tadi katakan Tuhan menyediakan yang tidak ada menjadi ada. Seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Bayangkan tadi kan ditanya sama anaknya Ishak, mana yang akan dipersembahkan kayu dan api sudah ada, kok tidak ada, tolak-tolak sana sih tidak ada, kosong. Tetapi sanggup, Tuhan sanggup mengadakan yang tidak ada. Jadi kalau Abraham menoleh itu ada domba yang tersangkut. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti. Kalau itu Abraham taat maka akan terjadi berkat yang luar biasa yang ada domba yang tersangkut. Yang 14, dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Jadi sampai sekarang tempat itu katakan Tuhan menyediakan. Bayangkan kita di Ishak tolak-toleh, kayu ada, api ada, mana yang akan dikorbankan? Tidak ada. Tetapi saat itu ada. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan menyediakan. Amin. Dan di dalam segala perkara, di atas gunung, dalam lembah, dalam kesulitan, sakit penyakit, dalam segala perkara, Tuhan sanggup mengadakan. Yang sakit disembuhkan. Amin. Yang lemah dikuatkan. Ya. Yang penuh dengan kekurangan, Tuhan bisa menyediakan. Yang tidak menjadi, tidak tahu dari mana saja. Betul nggak? Kanan kiri luar muka belakang nanti Tuhan bisa menyediakan. Ya sekarang kan banyak anak-anak sekolah ya, mau sekolah mau kuliah. Jangan takut, amin. Jangan takut kamu sekolah. Tuhan tuh bisa. Kalau dulu akan pribadi Tuhan membuat imannya terus bertumbuh. Ia yakin bahwa Tuhan selalu menyertai, memimpin. Ya, Tuhan selalu menyertai, memimpin dan bekerja mendatangkan kebaikan. Nah, seperti tadi dikatakan, Tuhan sanggup mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Kalau itu dan saya mengasihi Tuhan, Tuhan pasti akan mendatangkan kebaikan. Amin. Dalam setiap perjalanan hidupnya, karena itu bahkan dalam hal-hal yang sulit sekalipun, kita dalam hal sekalipun sulitnya bagaimana? Ya, lembaga kelaman, kanan kiri, muka belakang, sulitnya bagaimana? Ia tetap melangkah dalam ketaatan. Jadi kita akan beres dan akan terlaksana, akan teratur dan akan Tuhan buka jalan. Ya. Dalam kehidupan sehari-hari kita pun dipanggil untuk belajar seperti Abraham. Sulit, kata dia, saya juga sulit saya belajar. Minta sama Tuhan kekuatan iman. Kekuatan iman yang lo bilang pasti dikasih sama Tuhan ya. Selalu menambahi rencananya.
tetap percaya saat menghadapi situasi yang sulit. Ibu dan bapak katakan Juni dan Juli sulit, tetapi ya ibu dan saya masih bisa makan toh, ya masih bisa ikan, ya masih bisa beli bebek toh, ya usah menyerah. Tuhan kok terus saja ini betul-betul, mari mari jangan tetap mengucap syukur. Kesulitan manusia tidak akan lepas selama kita masih hidup, amin. Ada ini belum selesai satunya lagi, itu kita tetap terima, amin. Kita tetap mengucap syukur ya. Belajar menyerahkan hal-hal yang paling berharga di dalam hidup kita. Apapun yang kita ada di dalam kehidupan kita, hati kita yang berharga, berikan pada Tuhan, amin. Mau berikan pada Tuhan, satu-satunya jalan yaitu berikan hatimu kepada Tuhan. Iman kita yang sepenuh kepada Tuhan, sebab Tuhan adalah Allah yang selalu setia dan selalu bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Ini itu bisa kepada Tuhan. Kalau kita sungguh percaya pada Tuhan, maka semuanya akan terlaksana dengan baik. Jangan ragu, melainkan tetap percaya. Dia Allah yang tidak pernah mengingkari janji. Tuhan tidak pernah mengingkari janji, tapi kita sering mengingkari janji, betul nggak? Ayo, Cisya, nanti ke rumahku ya, aku ada sesuatu buat kamu. Oh ya, jam berapa? Akan kita kepada berkat, amin. Proses yang kita terima itu akhirnya mendatangkan berkat. Mau itu bu? Proses, mau dong? Ya, saya lihat tante Eti kasihan ya, sudah ada saja, habis jantung, mata, sama saja. Tetap mengucap syukur ya, tetap mengucap syukur ya Bu ya. Tuhan pasti di balik semuanya ada berkat. Dan saya kagum dengan Pak Tamrin ya. Kalau Bu Gembala bilang, ayo kamu nih, oke. Kamu nih, ya. Sama mau. Kalau Gembala bilang ya dan oke. Maka semuanya itu ada berkat di balik semuanya itu. Terima kasih. Firman Tuhan sampai sekarang, sampai saat ini Tuhan berkati. Saya mohon pemain musik. Tuhan bagi dibelah yang gelap, atas seribu daya, namun tetap percaya jejak Tuhan sungguh sempurna. Dia
tidak pernah mengecewakan. Karena kasih Tuhan sudah Tuhan tunjukkan, kasih Tuhan sudah Tuhan buktikan di atas kayu salib. Penyertaan-Mu sempurna di dalam kehidupan kami. Biar setiap kami yang lemah boleh dikuatkan, yang bimbang diteguhkan, yang mau bertanya-tanya tentang Tuhan boleh pada pagi hari ini kembali Tuhan. Buat kami kembali menatap hari depan kami, menatap masa depan kami, bahwa tidak ada sesuatu yang mustahil, tidak ada sesuatu yang dapat memisahkan kami dari kasih Tuhan, apapun itu. Karena Engkau mengasihi kami terlantiasa boleh memahami kasih-Mu yang besar itu. Bukan hanya kami untuk menerima kasih-Mu, tapi kami mau belajar Tuhan, untuk kami membalas betapa besar kasih-Mu dalam kehidupan kami. Dengan kami tetap percaya, dengan kami terus belajar untuk mengikut Engkau dengan dalam kesetiaan dan ketaatan kami. Berkati hamba-Mu Tuhan Bu Lydia, berkati keluarganya, berkati Pak Yohanes, berkati ketiga anaknya dan mantu-mantunya. Tuhan memberkati, Tuhan juga memberkati kami semua yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Ini doa sembahyang kami dan ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yeah.
buat Engkau. Engkau sanggup mengerjakan apa yang kami perlukan Tuhan. Di saat kami sakit Tuhan, Engkau datang memberi kesembuhan. Di saat kami ada masalah Tuhan, kami percaya masalah kami terlalu kecil buat Engkau. Engkau Allah yang kami sembah, sungguh Allah yang besar, yang sanggup menolong kami, yang sanggup memberkati kami, yang sanggup melepaskan kami dari segala hal-hal yang membelenggu kehidupan kami. Karena Allah yang kami sembah sungguh Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan buat pagi yang indah ini ya Bapa. Kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Bagaimana Tuhan hadir di tengah-tengah pujian kami. Kami boleh rasakan Tuhan kekuatan yang baru lewat penyembahan kami, lewat pujian kami. Bahkan terlebih khususnya kami sudah mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu berkata, apa yang mustahil buat pekerja luar biasa. Oleh sebab itu baru kami memiliki iman yang seperti Abraham, yang mustahil Tuhan, tapi Engkau kerjakan luar biasa buat Abraham. Demikian juga kami percaya Tuhan, luar biasanya Tuhan terjadi buat setiap kehidupan kami yang percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami yakini pekerjaan-Mu yang ada di tempat ini adalah milik Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, umat-umat-Mu diberkati oleh Tuhan, dan kami boleh mengasihi Engkau dengan luar biasa. Dan kami percaya hidup kami akan meningkat hari lepas hari, pertolongan dan lebih sungguh lagi. Dan kami percaya Engkau akan kerjakan yang luar biasa dalam kehidupan setiap kami. Pelayan Tuhan yang sudah melayani, baik sang leader, singer, pemain musik, bahkan hamba-Mu yang sudah melayani dalam kebenaran firman-Mu, pakai dengan luar biasa. Bahkan setiap kami yang hadir pada pagi hari ini, kami percaya kami pulang dari tempat ini tidak seperti waktu kami datang. Kami pulang dengan membawa kekuatan yang baru daripada Tuhan. Kami membawa sukacita yang melimpah daripada-Mu, sehingga kami pulang dari tempat ini ya Tuhan, kami memiliki satu pengharapan bahwa Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Berakhirlah ibadah yang diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Kami meyakini bahwa kasih kemurahan Tuhan, berkat sukacita damai sejahtera melimpah dalam setiap kehidupan kami. Engkau Allah yang memberkati kami dengan luar biasa. Anak cucu menantu kami diberkati oleh Tuhan. Bahkan apa yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil. Mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang, Tuhan ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami sukacita kami juga serahkan kepada-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.